Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari PGMI 4 akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum, yaitu tentang analisis kurikulum di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan menerangkan apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Latar belakang masalah yang terjadi tentang kurikulum di masa pandemi COVID-19 yaitu pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh pada anak di Indonesia selama pandemi ini dinilai masih belum berjalan secara optimal. Ada beberapa yang dinilai menjadi kendala, terutama mengenai akses internet. Permasalahan yang muncul selama belajar dari rumah di era COVID-19 ini perlu diperhatikan dari berbagai pihak agar dapat diatasi sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan secara utuh. Salah satu masalahnya yaitu, saya hanya ambil dua di sini. Banyak anak yang tak sekolah karena akibat pandemi. Hal tersebut terjadi karena beberapa daerah Nusantara belum memiliki akses internet, bahkan listrik. Kemudian masalah kemampuan orang tua, yang orang tuanya bekerja, yang orang tuanya masih gaptek, belum mengerti tentang sistem pendidikan saat ini, gaptek menggunakan alat elektronik, media pembelajaran misalnya. Untuk dampak yang kedua yaitu dampak anak secara umum. Ada beberapa dampak yang muncul pada anak proses belajar dari rumah ini, terutama pada kondisi kesehatan, di mana apabila anak-anak ini bersekolah berisiko terpapar COVID-19 sehingga menyebabkan sakit atau bahkan kematian. Dengan dilaksanakan pembelajaran dari rumah, anak pun kekurangan ruang untuk berinteraksi sehingga tak dapat bersosialisasi. Selain dari segi psikososial juga terpengaruh. Anak bisa merasa bosan, mungkin juga mudah stres sehingga kesehatan mentalnya terganggu. Semangat belajarnya menurun, kemampuan belajar pun ikut menurun. Dampak tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar anak-anak usia sekolah terpenuhi segala haknya di bidang pendidikan. Solusi teori pembelajaran di masa pandemi: perlu perbaikan kurikulum karena situasi yang tidak memungkinkan bertatap muka. Salah satu cara yang mungkin dapat dijadikan sebagai pilihan perbaikan adalah pengadaan kurikulum darurat, seperti yang dikatakan oleh Fariza Mata Tanjung, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Perlu adanya kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum karena situasi di lapangan saat ini berbeda dari keadaan normal biasanya. Kurikulum darurat sangat penting dipersiapkan karena situasi yang serba terbatas akibat pandemi. Jadi sebaiknya pembelajaran dikelompokkan menjadi literasi, numerasi, sains, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan karakter. Dalam menyusun kurikulum darurat, sekolah dapat melaksanakan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar,
Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Menteri Pendidikan menjelaskan bahwa diterbitkannya surat edaran tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, yang paling penting adalah materi pembelajaran yang bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Hal ini tentunya harus ada strategi yang dilakukan oleh guru untuk melakukan layanan sesuai kebutuhan siswanya. Kurikulum akan dievaluasi terhadap penerapan pembelajaran secara jarak jauh, baik daring, luring, atau paduan daring dan luring. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim yang meminta kurikulum ditinjau kembali sesuai program Merdeka Belajar. Menteri Nadiem meminta kurikulum tidak memberatkan siswa, namun capaian kompetensi minimal tetap dapat terpenuhi dan mekanisme ke depan dengan penekanan sesuai ideologi Pancasila. Oke, saat ini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis pengembangan dan analisis kurikulum, yaitu 1. Selama pandemi COVID-19 siswa tetap diberikan pelayanan pembelajarannya dijamin oleh pemerintah. Pemerintah memberikan keringanan juga selama pandemi COVID-19 kepada semua lembaga dengan memakai kurikulum darurat. Agar pembelajaran tidak membosankan selama belajar dari rumah, guru harus banyak belajar membuat materi-materi yang menarik dalam penyampaian materi, misalnya dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, media pembelajaran interaktif, video pembelajaran, kuisis, Google Form, dan lain sebagainya. Bagi yang mempunyai kendala di internet dan listrik seperti di pedalaman-pedalaman, solusi yang diberikan yaitu dengan memberikan tugas dengan waktu jangka seminggu sekali dikumpulkan. Mungkin itu jawaban soal UAS pengembangan dan analisis kurikulum. Mohon maaf dengan segala kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.